Hari Sabat, atau hari Sabtu, adalah hari yang dimuliakan oleh kaum Yahudi. Pada hari itu, mereka mengkhususkan waktu untuk beribadah, berzikir, dan mempelajari kitab Taurat, tanpa melakukan aktivitas duniawi lainnya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sebagian besar pemuka Yahudi telah mengarahkan kaumnya untuk tidak mempercayai Nabi. Bahkan, mereka menyebarkan kebohongan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pendusta, dan memerintahkan untuk memotong dan membakar bagian dari Taurat yang menyebutkan sifat dan tanda-tanda beliau. Di Syam, seorang lelaki Yahudi yang taat mengikuti tradisi Sabat seperti biasanya. Ia menghabiskan waktunya dengan mengkaji kitab Taurat. Suatu hari, ia menemukan 4 halaman yang menggambarkan sifat dan tanda-tanda seorang nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad. Dalam 4 halaman itu dijelaskan tentang kepribadian, fisik, dan peran Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Namun, karena indoktrinasi yang ia terima dari para pemimpin agamanya, lelaki tersebut memotong halaman-halaman itu dan membakarnya, dengan anggapan bahwa bagian itu adalah tambahan yang tidak sah. Pada minggu berikutnya, ia kembali membaca Taurat dan menemukan 8 halaman lainnya yang juga membicarakan Nabi Muhammad. Halaman-halaman tersebut bahkan lebih rinci menggambarkan sifat dan tanda-tanda kenabian beliau. Lelaki Yahudi itu kembali memotong dan membakar halaman-halaman tersebut, meskipun hatinya mulai dipenuhi kebingungan dan tanda tanya. Ketika Sabat berikutnya tiba, ia kembali mendalami Taurat dan menemukan lebih banyak lagi informasi tentang Nabi Muhammad. Kali ini, ia menemukan hingga 12 halaman, yang tidak hanya menyebutkan sifat dan tanda Nabi, tetapi juga beberapa sahabat yang berada di sekeliling beliau. Ia mulai merasa heran dan berpikir dalam hati, jika aku terus memotong halaman seperti ini, mungkin seluruh isi Taurat akan membahas Nabi Muhammad. Lelaki tersebut mulai merasa ragu. Ia tidak lagi memotong halaman itu, tetapi menyimpannya dengan hati-hati. Ia mulai merenungkan apa yang ia temukan dan merasa penasaran. Siapa sebenarnya Muhammad ini? Mengapa Taurat begitu banyak membahas tentang sifat dan keadaannya? Rasa penasaran itu tumbuh menjadi kerinduan. Ia merasa ada sesuatu yang membuatnya ingin mengetahui lebih banyak tentang Nabi Muhammad. Lelaki itu pun mendatangi teman-teman Yahudinya dan bertanya, siapakah Muhammad itu? Salah seorang temannya menjawab dengan sinis, dia adalah seorang pendusta besar yang tinggal di Madinah. Jangan pernah mencoba menemuinya. Namun, peringatan itu tidak menyurutkan rasa ingin tahunya. Kerinduan yang tidak ia mengerti semakin kuat, sehingga ia berkata dengan tegas, demi Taurat Musa, jangan halangi aku untuk menemui Muhammad. Dengan tekad yang bulat, ia mempersiapkan perjalanannya. Ia membawa perbekalan dan menempuh perjalanan panjang melintasi padang pasir menuju Madinah. Siang dan malam ia terus berjalan, dengan satu tujuan, bertemu Nabi Muhammad. Ketika tiba di Madinah, orang pertama yang ia temui adalah sahabat Salman Al-Farisi. Salman, yang memiliki wajah tampan dan penuh cahaya, membuat lelaki Yahudi itu menyangka bahwa ia adalah Nabi Muhammad. Ia bertanya, apakah engkau Muhammad? Salman tidak langsung menjawab. Ia menangis terseduh-seduh mendengar pertanyaan itu. Setelah beberapa saat, ia menjawab dengan suara bergetar, aku hanyalah seorang utusan beliau. Salman menangis karena mengingat peristiwa yang baru saja terjadi. Nabi Muhammad telah wafat 3 hari yang lalu, dan jenazah beliau baru saja dimakamkan. Salman pun membawa lelaki itu ke masjid, tempat para sahabat tengah berkumpul dalam suasana duka. Ketika lelaki Yahudi itu memasuki masjid, ia berseru dengan lantang, Assalamualaikum, ya Muhammad. Seruan itu membuat suasana menjadi lebih haru. Para sahabat yang sedang berkumpul menangis semakin keras, mengenang Nabi yang baru saja meninggalkan mereka. Salah seorang sahabat menghampirinya dan berkata, wahai orang asing, apakah engkau belum tahu bahwa beliau telah wafat 3 hari yang lalu? Mendengar kabar itu, lelaki Yahudi itu seketika jatuh terduduk. Ia menyesal tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Dengan suara bergetar, ia berkata, betapa sia-sia perjalananku, andai aku tiba lebih cepat, andai aku bisa melihatnya walau hanya sekali. Dalam kesedihan yang mendalam, ia memohon agar para sahabat menceritakan ciri-ciri Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib, yang berada di sana, menjelaskan sifat fisik dan kepribadian Nabi dengan jelas. Rasulullah tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, kepalanya bulat,
dahinya lebar, kedua matanya tajam, alisnya tebal. Ketika beliau tersenyum, keluar cahaya dari sela-sela giginya, dadanya berbulu, telapak tangannya kuat, dan di antara kedua belikatnya terdapat tanda kenabian. Lelaki itu mendengarkan dengan penuh perhatian dan berkata, "Itulah ciri-ciri yang aku temukan dalam Taurat. Apakah ada sesuatu yang pernah dipakai beliau sehingga aku bisa menciumnya?" Ali menjawab, "Ada, kami masih menyimpan jubah beliau." Salman pun diminta untuk mengambil jubah Nabi yang disimpan oleh Fatimah Az-Zahra, putri Nabi. Salman segera menuju rumah Fatimah. Saat mengetuk pintu, ia mendengar tangisan Hasan dan Husain, cucu-cucu Nabi. Dengan suara lembut, ia berkata, "Wahai Fatimah, aku datang untuk mengambil jubah ayahmu atas permintaan seorang lelaki yang merindukan beliau." Fatimah menyerahkan jubah tersebut dengan penuh haru. Jubah itu memiliki 7 tambalan yang dijahit dengan serat kurma. Salman kembali ke masjid dan menyerahkan jubah itu kepada Ali. Para sahabat menciumnya satu persatu sambil menangis. Ketika jubah itu sampai di tangan lelaki Yahudi tersebut, ia mendekapnya erat-erat. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Betapa harumnya jubah ini. Seolah-olah aku bisa merasakan kehadirannya." Lelaki itu kemudian mendekati makam Nabi Muhammad. Dengan penuh khidmat, ia berdoa, "Ya Allah, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan yang esa, dan aku bersaksi bahwa orang yang berada di kubur ini adalah Rasul-Mu. Aku membenarkan segala ajarannya. Jika Engkau menerima keislamanku, cabutlah nyawaku sekarang juga." Setelah mengucapkan doa itu, lelaki tersebut terkulai lemah dan meninggal dunia. Para sahabat yang hadir terharu melihat kejadiannya. Mereka segera memandikan jenazahnya, mengafani, dan memakamkannya di Baqi, tempat para sahabat Nabi dimakamkan. Walaupun lelaki Yahudi tersebut belum sempat melaksanakan satupun kewajiban dalam Islam, kecintaan dan kerinduannya kepada Nabi Muhammad membuatnya pantas dihormati sebagai seorang Muslim sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihnya untuk wafat dalam keadaan iman dan membiarkan kisahnya menjadi pelajaran bagi umat manusia. Kisah ini mengajarkan bahwa hidayah adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada siapa saja yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Cinta kepada Rasulullah merupakan bagian dari iman, yang dapat tumbuh meski tanpa pernah bertemu langsung. Lelaki Yahudi ini menunjukkan kerendahan hati dalam menerima kebenaran, kesungguhan dalam mencari petunjuk, dan keikhlasan total dalam menyerahkan diri kepada Allah, dan mengingatkan bahwa teladan Rasulullah tetap abadi, menjadi cahaya bagi siapa saja yang mencarinya. Semoga kisah ini menginspirasi sahabat semua. Jangan lupa like dan subscribe untuk berbagi kebaikan.